Saya Thaibul Haq dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendaftar sebagai calon bupati Kabupaten Lumajang dalam Pilkada tahun 2024 secara resmi. Saya serahkan kepada Bapak Idris, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang. Saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat menerima pendaftaran calon bupati periode 2024-2029 dari Dr. Haji Thaibul Haq MMM. Terima kasih. Terima kasih panjenengan telah mampir kepada gerdu Partai Demokrat Kabupaten Lumajang. Semoga Cak Torik calon bupati kita itu diparingi sehat, ya. Kemudian apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oke. Kalau masalah pantas, dia itu incumbent beliau kemarin 5 tahun, ya, 5 tahun tinggal dia lanjutkan kan begitu, gitu. Terima kasih saya kepada Partai Demokrat Kabupaten Lumajang yang bersinergi ketika saya memimpin Kabupaten Lumajang menjadi Bupati Lumajang pada periode yang lalu. Yang kedua, saya datang tentu untuk mendaftar. Tidak hanya sebagai pribadi, tapi saya juga diantar oleh PKB. Jadi saya ini kader PKB, Pak Idris. Saya ini juga pengurus PKB, tepatnya di pengurus PKB Jawa Timur. Jadi datang ke sini diantar oleh PKB mendaftar kepada Partai Demokrat untuk Pilkada tahun 2024, pilihan bupati tahun 2024. Harapannya bersama-sama, harapannya menjadi bangunan politik yang sejak awal kita bangun dengan produktif, dengan baik, dengan saling ada pemahaman bahwa bangunan politik itu tidak bisa tidak, harus kita lakukan bersama-sama. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tentu ini penting bagi keberlanjutan kepemimpinan yang akan datang. Tidak bisa tidak bahwa fondasi stabilitas kesejahteraan harus dijaga, harus dikuatkan. Apa itu fondasi stabilitas kesejahteraan? Semua program yang menjamin terhadap kesejahteraan masyarakat harus, dan itu tidak bisa ada tawaran apa lagi, tidak ada tawaran apapun yang harus menjadi kebijakan politik. Apa itu jaminan stabilitas kesejahteraan? Nggak bisa tidak, melahirkan harus tetap gratis, dan itu jaminan kepada masyarakat yang memang berkebutuhan dengan melahirkan gratis. Orang ke puskesmas harus gratis. Santunan kematian pemerintah harus mengintervensi. Guru ngaji, guru nonik, seragam gratis, pendidikan yang murah, posda yang harus diintervensi oleh pemerintah. Dan ini penting karena itu pondasinya. Begitu pondasinya selesai, baru kita bicara bagaimana langkah program untuk supaya Kabupaten Lumajang memiliki nilai tambah. Begitu pondasinya tidak terjamin, ya pembangunan apapun tidak akan berdampak yang signifikan terhadap kemakmuran masyarakatnya. Apa visi dan misinya? Nah, jawaban saya tadi, judul besarnya adalah makmur berkeadilan, maju berkemakmuran. Apa itu makmur berkeadilan? Orang harus mendapatkan akses kemakmuran yang adil. Kenapa saya bersepakat dengan DPR
atau DPRD Kabupaten Lumajang bahwa pasir ini harus ditata. Pasir ini harus di-manage, diatur. Karena kalau nggak diatur tadi itu, kemakmuran yang adil ya tidak terjadi. 1-2 orang mendapatkan income ekonomi yang berlebihan, tapi yang lain menindas. Maka saya berkeinginan untuk supaya mengajak DPC Partai Demokrat ini menjadi bagian dari harapan Kabupaten Lumajang dengan fondasi kekuatan yang sudah bagus, dengan potensi yang sudah bagus ini menjadi kemajuan bersama-sama yang harus kita kelola dengan baik. Pak Idris, terakhir, saya ingin konstruksi atau bangunan politik kita ke depan adalah bangunan politik yang produktif. Bangunan politik yang produktif itu tentu kompetisinya adalah kompetisi bagaimana kita ini bisa menghadirkan sebuah ide dan gagasan yang faktual kepada masyarakat. Tentu itu sebagai bentuk keberlanjutan. Kita semua membangun partai ini karena kita basisnya ada basis partai politik, kader-kader partai politik, maka saya mengusulkan supaya tidak terjadi program yang tidak berkelanjutan. Pembahasan APBD itu harapan saya dituntaskan dulu untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, anggarannya, kemudian jenis programnya, kemudian nilai dampaknya begitu clear. Kemudian kita bicara soal apa yang menjadi atau kebutuhan anggaran yang ada di Pemda. Tidak kebalik nih, tidak boleh dibalik. Biasanya kan Pemda dulu nih, baru kemudian kebutuhan rakyat, oh ini masih kurang, oh ini masih belum cukup duitnya, oh melahirkan nggak bisa gratis, oh ke puskesmas harus bayar. Tidak boleh gitu. Nah, ini ke depan harus dibalik, bahwa kebutuhan rakyat dulu yang harus diselesaikan, baru kemudian kebutuhan Pemdanya yang harus dipenuhi setelah kebutuhan rakyat selesai semua. Kalau itu menjadi komitmen kebersamaan partai politik, artinya bahwa kita punya pandangan yang sama. Saya, Pak Idris ini bukan birokrat, bukan orang yang sebelumnya di birokrasi. Tentu pikirannya sama. Wong Rowo Kangkung, wong Deso, wong Kunir, wong Sukosari, ya wong Deso. Perspektifnya adalah kehidupan yang memang harus dikuati dahulu, basic kekuatan supaya stabilitas kesejahteraan di masyarakat itu terjamin oleh siapa? Oleh kita yang menjadi pengambil kebijakan politik.